Jangan salah. Of course Andi juga punya kartu truf yang tadi saya bilang. Mungkin dia punya kartu truf Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak itu belum keluar. Oke? Di PDIP ada statement soal akan menunjukkan bukti skandal yang melibatkan keluarga Pak Jokowi. Mungkin ada tanggapan Pak? Mungkin dengan menunggu atau gimana Pak? Apakah tidak mau apa? Menunggu bukti-buktinya gitu. Tidak mau apa? Kemarin dari Koni Bakri sempat menyebut nama Ibu Iriana Jokowi untuk jangan tenang-tenang saja, itu responnya gimana Pak? Biasa aja lah. Artinya biasa mendapatkan tuduhan hujatan seperti itu? Ya, biasa kan, kita ini sejak menjabat kan yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang anti asing, dibilang anti asing, dibilang ijazahnya palsu, komplit, udah nggak tahu yang kurang apa, yang kurang tolong dikomplitin aja. Termasuk kemarin ada pejabat dari kepolisian yang katanya menemui Pak Hasto untuk meminta mereka Pak Hasto mundur dari sekjen Pak. Itu informasinya Pak. Urusan orang lain jangan ditanyakan ke saya. Informasinya atas permintaan Pak Jokowi gitu Pak. Pernah lah saya urus hal yang kayak gitu. Berarti nggak pernah waktu ya, presiden urusan besar saja kan banyak sekali yang harus diselesaikan, masa urusan seperti itu. sampai saat ini ya Pak ya. Kemarin Ibu Koni dengan videonya menyatakan dokumen-dokumen Ibu Koni sudah selamatkan, dokumen-dokumen penting, dokumen-dokumen negara, mungkin juga dokumen-dokumen menyangkut pelanggaran yang dilakukan Mulyono. Ibu Koni sudah amankan di Rusia dan dinotariskan. Bisa nggak dikasih bocoran nih, apa salah satu yang paling urgent di dokumen itu? Ada nggak keterlibatan Mulyono di dokumen itu? Begini, saya jawabnya dengan tegas dan jelas ya. Yang pasti, jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Oke, aman ya. Oke. Itu nomor satu ya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Apakah Mulyono saja? Belum tentu. Masih banyak yang lain juga. Tapi kalau ya dong. Oke. Tapi kalau sekarang saya ditanya lagi, kira-kira apa? Saya bocorin aja ya. Mulyono ini lupa ya. Ketika dia punya gubernur Lemhanas, namanya Andi Wijayanto. Oke. Ya, ini saya masuk sekarang ke Andi Wijayanto. Seorang gubernur Lemhanas namanya Andi Wijayanto. Saya tuh main dengan Lemhanas, dekat dengan Lemhanas itu sejak zaman Pak Muladi, zaman bahla, ya kan? Oke. Lewat semua sampai Agus Wijoyo, ya kan? Dekat saya. Tapi setahu saya, selama saya berinteraksi dengan Lemhanas, tidak pernah ada seorang gubernur Lemhanas sedekat Andi Wijayanto dengan presiden. Tiap hari gubernur Lemhanas itu ketemu presiden. Dan itulah kenapa saya support Mas Andi, karena dia itu jadi National Security Council, act as a National Security Council. Kita kan nggak National Security Council. Nih, dengarkan saya baik-baik tentang Andi Wijayanto. Tiba-tiba kasus Andi Wijayanto muncul dengan apalah berita nggak penting, waria itu nggak jelas, saya kehidupan pribadi itu nggak tahu saya, dan saya udah hafal. Kalau orang udah dimunculkan kehidupan pribadinya, pasti orang ini ditakutin. Gue udah I've been there, I was there. Pak Abraham, file militer saya itu bisa diobrak-abrik, dipublish dengan segala macam BAP, tapi nggak diterangkan siapa nama orang itu. Namanya Letnan Kolonel Ali Sudibyo, saya buka sekarang namanya, masih aktif. Dan bukan saya yang bermasalah, dia yang bermasalah, makanya di penjara. Oke? Not me who started ya. Orang yang bocorkan ini, dan sekarang saya akhirnya bocorkan namanya. Oke? Dan dia mantan suami saya ketiga. Oke, clear ya? Jadi itu urusan rumah tangga. Nah, Andi Wijayanto, ini biar clear nih, karena saya juga mau menyemangati orang-orang gak usah takut sama sesuatu fakta. Gak semua orang sempurna. Pak Abraham juga pernah kena gosip apa nggak jelas, ya kan? Betul. Karena itu selalu dipakai. Ya. Sebentar, Andi muncul dengan tiba-tiba foto lah ini itu, semua orang ngirim saya. Habis Mas Andi apa? Mas Hasto ketemu siapa? Y lagi cipika-cipik. Aduh Pak, itu kalau kita cipika-cipik itu terus dianggap kita baru ngapain? Jadi kesel saya sama buzzer murahan ini yang mau jadi membuat bising urusan kayak gitu. Nah, Andi itu sakit hati Pak. Dia orang Makassar. Rumah tangganya baik-baik, anak baik-baik, semua baik-baik. Track record Andi Wijayanto udah tahu. Lah, emang Andi nggak bisa ngecek yang bocorin, yang ngarang-ngarang bikin itu berita siapa?
Jangan salah. Of course Andi juga punya kartu truf yang tadi saya bilang. Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak Ibu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jadi salah kalau Mas Hasto ketemu mana? Ke Felicia untuk urusan pribadi. Aduh, nggak kelas kita lah ngurusin kelas pribadi orang, hak pribadi orang mau ngapain aja. Oke? Balik nih. Jadi Mas Andi itu pasti punya data juga. Belum lagi siapa? Coba contoh, kita lihat PDIP deh. Di PDIP itu ada ketua hukum ya, saya juga nggak tahu ya. Saya sering ketemu beliau, cuma saya hai aja soalnya. Pak Roni. Pak Roni itu mantan lawyer kasus Sambo. Apa kasus Sambo itu terbuka di publik kan juga? Ya. Sebagai lawyer dia pasti tahu yang semuanya terjadi. Ini yang mau saya tanya. Dengan semua data dokumen apa itu, ya kan? Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia. Ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan sampai ancur-ancuran. Ini yang mau. Itu yang saya bilang nggak kasihan apa sama Pak Prabowo. Ini kan dia dengan kayak gini ini sebenarnya kan membuat Pak Prabowo jadi pusing. Pak Prabowo itu lagi dalam perjalanan loh ke luar negeri kemarin. Dia pulang mendadak Pak gara-gara rame-rame ini. Tugas negara terganggu hanya karena ulah-ulah ini nih. Adik beradik bapak beranak ini nih. Ini maksudnya kenapa sih nggak diselesain aja? Aduh, sampai capek saya. Makanya cuma bilang satu aja Pak Bram. Kalau kita pengen negara kita sekarang terus tadi bisa mengatasi reaksi internasional, dampak perang lah, dampak Timur Tengah lah, reaksi regional tentang tadi saya sampai tadi udah ceritakan tentang Seattle, saya udah cerita tentang Greater Eurasian Partnership karena ketika kita bicara BRICS, kita bicara Greater Eurasian Partnership, artinya kita bicara tentang pipa bawah laut, kita bicara tentang rel kereta yang betul menyambungkan dunia dari sini sampai ke Eropa, and so on and so forth gitu loh. Ini kan semua perlu pemimpin yang bisa konsentrasi kerja. Nggak bisa Indonesia main jebur aja ke BRICS seperti harapan saya tanpa nggak ada persiapan. Banyak PR. Saya salut sekali lagi sama Pak Menlu kalau betul sekarang kita akan melangkah masuk ke BRICS seperti harapan saya, seperti harapan Pak Abraham. Tapi kita harus memperkuat fundamental ekonomi yang basic sekali. Lalu keterlibatan kita diplomatik saat di BRICS dan juga di Greater Eurasian Partnership mesti jelas. Bagaimana kita komitmen ASEAN mungkin mesti kita readjust terhadap kondisi Indo-Pasifik yang akan berubah gara-gara Trump yang akan merubah juga kebijakannya di Asia Pasifik. Dan yang paling penting PR terbesarnya itu yang outward looking defense itu akan berdampak kepada inward looking defense. Bagaimana kekuatan konsensus domestik itu harus dibangun antara pemimpin partai politik, antara masyarakat sipil, antara komunitas bisnis, antara semua yang terlibat yang akan ada di BRICS. How we gonna work kalau tiap hari yang kita hadapin kayak gini? Dan saya catat aja, saya baru bicara dengan Mas Hasto panjang lebar kemarin. Saya juga bicara dengan beberapa petinggi lah, saya sebutkan aparat dari institusi Polri atau TNI kan. Ini never ending. Dan di titik ini saya pribadi menilai Mas Hasto sudah all in. Apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita mau tunggu hancur-hancuran. Dalam posisi hari ini dengan dokumen yang saya punya, dokumen ini dititipkan ke saya Pak. Beberapa dokumen terpenting dititipkan di saya. Bu Koni, menarik nih bahwa semua dokumen ya baik berupa dokumen rahasia dan dokumen-dokumen yang lain yang sudah dititipkan Ibu Koni di Rusia dan kemudian Ibu Koni sudah notariskan, itu Ibu Koni siap membukanya kalau misalnya kasus Hasto ini tetap dipolitisasi dan seperti tadi yang disampaikan Ibu Koni bahwa Pak Hasto itu sudah siap untuk membongkar semua rahasia. Ya, sampai hancur-hancuran. Saya koreksi, izin komandan, saya koreksi. Saya itu hanya mendapatkan kepercayaan. Sebagai sahabatnya dititipi dokumen. Sama halnya kalau sekarang Pak Abraham nitip mobil ke saya. Saya akan urus, saya akan taruh di garasi, saya akan rapikan, supir saya akan saya suruh cuci mobil dan lain sebagainya. Tapi saya tidak akan pernah menggunakan mobil Pak Abraham kalau saya tidak diizinkan. The same thing with the document with me. Itu dititipkan kepada saya dengan kepercayaan. Saya tidak pernah menggunakan, orang itu bukan dokumen saya cuma dititipin. Ya kan? Jadi kapan itu diumumkan, yang mana diumumkan, kenapa diumumkan, kapan dikeluarkan, yang nomor berapa dikeluarkan, udah pakai nomor nih Pak, saking banyaknya gue pakai nomor 1, 2, 3 udah pakai nomor, udah nggak pakai nama kasus apa, ya kan? Gitu. Udah pakai nomor. Itu tergantung keputusannya Hasto Kristianto dong, seorang pemilik dokumen tersebut. Bukan aku pemiliknya Pak. Saya ini hanya ketitipan. Jadi kalau misalnya
Pak Hasto sampaikan nih sama Ibu Koni. Ibu Koni, buka itu dokumen yang kode A, buka itu dokumen rahasia kode C. Ibu Koni buka kalau sudah ada izin dari Pak Hasto. Pertama izin dari Pak Hasto, kedua saya akan konsultasi dulu dengan petinggi aparat yang terus berkoordinasi dengan saya, petinggi Merah Putih. Oke. Karena apapun juga yang akan saya ukur adalah kestabilan negara. Oke. Nah, di sini bedanya orang pakai emosi sama orang pakai kebijaksanaan. Dan kalau saya ditanya belajar dari manakah seorang Koni yang emosional, gue tuh emosional banget Pak sebenarnya orangnya. Tapi kenapa saya berubah gitu kan? Karena sekarang tuh saya sangat berguru pada seorang Megawati Soekarno Putri yang dibanting, diinjek, dilukai, disakiti, apalah nggak tahu, diludahi kalau boleh saya bilang. Bu Koni berarti. Tapi tetap tenang. Nggak, ini mesti clear dulu. Oke. Sebenarnya saya ngomong ini supaya si Mulyono itu dengar. Oke, silahkan Bu. Dia mesti dengar. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa? Siapa? Belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Dan tolong semua pull down, apa sandra menyandra, hukum menghukum, bikin surprise nggak penting. Dan karena jangan salah, saya aja akan mempertanyakan KPK sekarang. Kalau Anda bisa betul-betul menggunakan kasus korupsi, walaupun menurut saya kalau Hasto nggak korupsi ya, satu hal. Saya menuntut sekarang mana itu si Jeffrey Muiz yang 300 triliun. Apa semua yang tadi saya sebut tuh kasus-kasus itu semua, termasuk anak beranak yang ada kasus di Halmahera dan lain-lain, ada gratifikasi, ramein sekarang semua. Kalau memang membuka-bukaan, kalau memang KPK menjadi lembaga yang betul-betul bertindak sebagai lembaga yang memberantas korupsi untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan perorangan, apalagi kepentingan seorang namanya Mulyono. Nah, jadi saya cuma bilang, kalau KPK memang pengen bikin dentuman, iya kan, akan berbuat yang terbaik buat bangsa ini, kenapa nggak bikin dentuman tentang pemilihan lebih tinggi ke Indonesia? Ini sampai saya catat nih, kenapa nggak tentang suap proyek sistem komunikasi radio terpadu? Kenapa nggak tentang korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan? Kenapa tidak dugaan korupsi suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut? Kenapa bukan tentang korupsi proyek Hambalang? Kenapa bukan tentang korupsi Garuda Indonesia? Kenapa bukan tentang 150 laporan analisis PPAT dari kasus pertambangan sampai kasus pemerintahan? Kenapa bukan dugaan korupsi gratifikasi mantan anak pejabat negara, kasus mangkrak, and so on and so forth? Saya pengen tahu derajat, kita kan harus ngomong tuh kalau derajat permasalahan, apa sih yang paling berat buat negara itu dirugikan? Apakah yang 300 triliun kemarin yang hanya dihukum 6,5 tahun? Apa gitu? Harusnya kan diurut kalau memang mau bikin. Sekali lagi saya bukan ngajarin ketua KPK, tapi kalau saya jadi punya kesempatan jadi ketua KPK, yang saya pengen paling penting itu uang negara paling besar itu kita dirugikan di mana? IKN kah? Kalau memang ada di IKN. PIK lah kalau ada di PIK, kalau ya saya ngomong kalau nih, atau kasus Jeffrey Muiz di 300 triliun, atau mungkin anak-anak beranak itu yang kasus Halmahera pertambangan. Saya nggak tahu kenapa kasus seorang Hasto Kristianto jadi masyarakat umum termasuk saya kan rakyat biasa ini susah untuk memisahkan, itu nggak politis.